Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang korespondensi satu-satu. Nah, ini lanjutan dari materi yang kemarin ya. Tapi kita bahas yang ini dulu. Setelah itu baru yang menentukan nilai fungsi. Disimak ya videonya. Lalu pahami sampai kalian paham. Nah, ini kita pahami dulu tentang korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Itu fungsi khusus. Jadi setiap anggota dari domain dan setiap anggota dari kodomain harus mempunyai pasangan atau wajib punya pasangan, dan pasangannya harus satu, tidak boleh lebih satu. Diulang ya, korespondensi satu-satu itu fungsi khusus. Jadi setiap anggota dari domain dan setiap anggota dari kodomain wajib punya pasangan dan pasangannya harus satu, tidak boleh ini contohnya. lebih dari Kita lihat satu. yang Tabel 1. Contoh korespondensi satu-satu di sebelah kiri kamu. Itu termasuk korespondensi satu-satu. Kenapa? Kita lihat anggota dari domain. Itu 1, 2, 3. Kemudian anggota dari kodomain A, B, dan C. Dari anggota kodomain dan kodomain semuanya punya pasangan dan pasangannya masing-masing satu. Jadi itu korespondensi satu-satu. Kemudian kita lihat yang sebelah kanannya, yang contoh korespondensi satu-satu. Dilihat yang nomor 1 ya, yang halaman 118. Nah, itu bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Kita lihat lagi, ada anggota dari domain dan anggota dari kodomain itu tidak punya pasangan. Jadi itu bukan korespondensi satu-satu. Diingat ya, korespondensi satu-satu, setiap anggota dari domain dan setiap anggota dari kodomain wajib punya pasangan dan pasangannya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Lanjut, kita lihat yang contoh nomor 2, yang sebelah kiri, contoh korespondensi satu-satu. Itu termasuk korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena setiap anggota domain dan anggota dari kodomain itu punya pasangan dan pasangannya satu. 1 pasangannya ke A, 2 pasangannya ke C, dan 3 pasangannya ke B. Maka itu termasuk korespondensi satu-satu. Kita lihat yang sebelah kanannya yang contoh bukan korespondensi satu-satu. Contoh yang nomor 2. Kenapa itu bukan termasuk korespondensi satu-satu? Dilihat, anggota dari domainnya semuanya punya pasangan. Kita lihat anggota dari kodomainnya. Semuanya punya pasangan nggak? Tidak ya, yaitu yang C. Jadi ada satu anggota di kodomain itu tidak punya pasangan. Ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat korespondensi satu-satu. Maka yang nomor 2, contoh sebelah kanan itu bukan korespondensi satu-satu karena ada anggota kodomain yang tidak mempunyai pasangan, yaitu yang C. Paham ya? Lanjut yang nomor 3, yang sebelah kiri, contoh korespondensi satu-satu. Kita lihat anggota dari domain dan kodomainnya. Semuanya punya pasangan kan? Iya, punya pasangan dan pasangannya masing-masing satu. Jadi itu korespondensi satu-satu. Dilihat yang sebelah kanannya, ada anggota domain yang mempunyai pasangannya lebih dari satu, yaitu 1. Jadi dia mempunyai 2 pasangan. Oke, lihat lagi, anggota domain semuanya punya pasangan, anggota kodomain semuanya punya pasangan. Tetapi ada anggota domain yang memiliki pasangannya lebih dari satu, maka itu bukan korespondensi satu-satu. Lanjut yang nomor 4,
Contoh yang korespondensi 1-1 itu sudah jelas, karena semua anggota dari A atau domainnya dan semua anggota dari kodomainnya mempunyai pasangan dan pasangannya masing-masing 1. Kita lihat lagi yang sebelah kanannya, contoh bukan korespondensi 1-1, yang contoh 4. Kenapa itu tidak termasuk atau bukan korespondensi 1-1? Dilihat lagi, semua anggota A atau kodomainnya punya pasangan. Anggota dari domainnya juga punya pasangan. Tetapi ada yang memiliki lebih pasangan dari 1, yaitu yang D. Maka dari itu contoh yang 4 sebelah kanan itu bukan korespondensi 1-1. Sampai sini sudah paham ya apa itu korespondensi 1-1? Ayo kita menggali informasi. Di sini yang dibahas banyak korespondensi 1-1 yang mungkin. Nah, sudah dibaca ya. Lihat halaman 120. Kemungkinan banyaknya korespondensi 1-1. Oke, kalau sudah, dibuka lagi halaman selanjutnya, yaitu halaman 121. Dilihat. Banyak anggota himpunan A, banyak himpunan anggota B, dan banyak korespondensi 1-1 yang mungkin. Kita lihat yang nomor 1. Anggota himpunan A-nya ada 1, anggota himpunan B-nya ada 1. Maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin adalah 1. Kemudian kalau anggota himpunannya ada 2, untuk domainnya, anggota kodomainnya juga ada 2, maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin ada 2. Kalau yang nomor 3, anggota domainnya ada 3, kemudian anggota kodomainnya ada 3, maka korespondensi yang mungkin ada 6. 6 itu dari 1 dikali 2 dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena anggota domain dan kodomainnya ada 3. Contoh kalau 3 anggota domainnya 1, 2, 3. Kemudian anggota kodomainnya A, B, C. Nah, ini ada 6 kemungkinan yang akan kita buat menjadi korespondensi 1-1. Lanjut yang nomor 4. Kalau banyak anggota domainnya 4, anggota kodomainnya ada berapa ya? 4 juga. Maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin? Iya, 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. 1 dikali 2 dikali 3 kali 4. Yang banyak anggota domainnya 3 itu aja kemungkinannya ada 6. Jadi kalau 4, 6 dikalikan dengan 4, hasilnya 24. Kemudian kalau banyak anggotanya 5, mau itu domain atau kodomainnya 5, maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin adalah, tadi anggotanya 4, 24 ya. Berarti kalau 5, 24 dikali 5, hasilnya 120. Nah, ini untuk jawabannya. Silakan ditulis ya sama kalian. Caranya di sini kenapa yang banyak anggotanya 5 itu 120? Itu dari 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Kemudian yang 10 kenapa hasilnya 3.628.800? Itu dari 1 dikali 2 sampai dikalikan 10. Kemudian dibuka buku paketnya halaman 124. Ayo kita berlatih. Coba dilihat buku paketnya halaman 124 nomor 1. Di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi 1-1? Nah, sudah dilihat? Mana? Nanti dijawab ya, ini untuk tugas. Nah, Ibu lihat dulu yang I1. I1 itu udah pasti korespondensi 1-1. Kenapa? Karena setiap anggota dari domain dan kodomainnya masing-masing mempunyai pasangan dan pasangannya 1. Kalian dicek lagi yang I2, I3, I4, dan 5. Termasuk korespondensi 1-1 bukan? Kalau misalkan iya, kenapa? Kalau bukan, kenapa? Lanjut ya untuk nomor 2. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi 1-1? Kita lihat yang A. Yang A itu pasangannya
AX, BZ, A dan AY. Nah ini termasuk korespondensi 1-1 bukan? Bukan ya. Kenapa? Karena A itu memiliki 2 pasangan. Pasangannya X dan Y. Kita lihat lagi yang B. 1P, 2Q, 3P. Ini termasuk korespondensi 1-1 bukan? Bukan juga. Kenapa? Karena P-nya memiliki pasangannya lebih dari 1, yaitu 1 dan 3. Kita lihat yang C. 5,6, 6,7, 7,5. 5 pasangannya dengan 6, 6 pasangannya dengan 7, 7 pasangannya dengan 5. Ini termasuk korespondensi 1-1 karena semuanya mempunyai pasangan dan pasangannya 1. Nah yang D dan E dan F silahkan dikerjakan ya untuk tugasnya. Dilanjut untuk nomor 3, diketahui P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Q anggotanya A, B, C, D, E, F. Coba lihat anggota dari P atau domainnya, jumlah anggotanya ada berapa? Ada 6 dan Q juga anggotanya ada 6. Yang A berapa banyak korespondensi yang mungkin dari P ke Q? Lihat lagi tabel yang sebelahnya yang kita bahas. Kalau ada anggota domainnya 6, jumlah anggotanya 6, kodomainnya 6, maka korespondensi yang mungkin 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Hasilnya 720. Jadi banyak, semua korespondensi 1 yang mungkin adalah 720. Kemudian yang B, sebutkan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi 1-1. Nah jawabannya 1 ke A, 2 ke B, C ke 3, 4 ke D, 5 ke E, 6 ke F. Itu untuk kemungkinan yang ke-1. Yang keduanya 1 bisa ke A, 2 bisa ke C, 3 bisa ke B, 4 ke D, 5 ke F, 6 ke E. Nah itu udah 2. Nah yang ketiganya silakan kalian yang jawab. Selanjutnya lihat yang nomor 5. Diketahui K itu himpunan warna lampu lalu lintas. Yang L himpunan titik sudut segitiga ABC. Nah anggota dari K itu siapa aja? Merah, kuning, hijau. Kemudian anggota L, A, B, dan C. Pertanyaannya, gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1. Nanti kamu buat diagram panah himpunan K, merah, kuning, hijau, himpunan L, A, B, C. Kemudian kamu buat diagram panahnya yang menunjukkan korespondensi 1-1. Kemudian yang B, berapa banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin? Anggota K itu kan ada 3, anggota L ada 3. Jadi yang mungkin 1 dikali 2 dikali 3, hasilnya 6. Oke, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Dan mohon maaf, harusnya hari ini kita menggunakan Google Meet karena ada sesuatu di sekolah dan harus rapat. Jadi kalian hanya menyimak video ini. Jika ada pertanyaan dan belum jelas, silahkan kalian boleh tanya lewat WA atau telepon ke ibu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.